Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kalijaga Institute, teman belajar CPNS terbaikmu. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas lanjutan dari FR-FRTWK ya. FR-FRTWK ini yang ketiga ya. Setelah di part 1 dan 2 itu membahas tentang nasionalisme. Hari ini di video yang ketiga ini kita akan mencoba membahas FR-FR integritas ya. Oke, kita langsung saja ke materi sedikit ya. Sebelum kita membahas soal, kita materi dulu sedikit apa itu integritas ya. Integritas menurut KBBI adalah sebuah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan kejujuran. Ya, jadi integritas itu utuh ya, tidak parsial. Tidak setengah-setengah. Atau juga integritas ini bisa diartikan sebagai suatu keselarasan antara hati, ucapan, dan juga tindakan. Ya, jadi selaras antara hati, ucapan, dan juga tindakan ini tidak ini ya. Makanya di lembaga-lembaga negeri, teman-teman, misalkan di kampus, di rumah sakit, sekarang ada spanduk-spanduk tulisan zona integritas. Ya. Ini berarti zona kejujuran, ya. Zona tidak korupsi, ya. Zona bebas melayani, ya. Nah, jadi integritas itu jujur, tidak korupsi, bebas melayani, termasuk di dalamnya tidak KKN ya, korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Materi integritas diberikan kepada calon-calon ASN ini dalam rangka untuk menyeleksi calon-calon ASN yang berintegritas ya, begitu. Oke, konsep integritas dalam buku pendidikan dan implementasi integritas ini ada 3 ya. Ada kejujuran, ada konsistensi, dan juga ada berani. Nah, jadi inti dari integritas itu sebenarnya satu, yaitu jujur. Nah, setelah itu ada konsisten, jadi jujur dalam segala sikap, perbuatan, tindakan dalam bekerja, dan lain-lain. Konsisten, dia terus menerus ya, terus menerus. Kenapa? Karena dia adanya keselarasan itu kan. Berani, dia juga berani untuk mengatakan kebenaran ya. Jadi ada 3 konsep integritas itu, ada kejujuran, konsistensi, dan juga berani. Nah, dalam laman Kemendikbud ya, di Kemendikbud menyebut ada 9 nilai integritas, teman-teman. Ini nanti yang sering muncul ya, kata teman-teman yang sudah pada tes. Ada jujur, ada tanggung jawab, jadi dia bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, disiplin, mandiri, tidak bergantung kepada teman kerja ya. Terus juga kerja keras, ini berhubungan dengan etos kerja ya. Nah, jadi agar para ASN itu tidak bermalas-malasan ya. Terus juga gaya hidup yang sederhana, tidak bermewah-mewahan ya. Terus juga berani, peduli, dan juga adil. Begitu ya teman-teman. Jadi kata kunci dari integritas ini adalah jujur. Nanti biasanya yang muncul itu ada cerita-cerita, misalnya cerita seorang polisi, cerita seorang tentara, cerita seorang bupati, dan lain-lain. Terus mana nilai integritasnya? Teman-teman dalam tips menjawabnya, cari yang
cari yang berhubungan dengan konsep integritas tadi, ya. Konsep integritas. Ingat-ingat ya, teman-teman ya. Jadi dari cerita-cerita di atas, jadi ada bacaan, tokoh siapa, mana implementasi integritasnya. Begitu ya, implementasi. Jadi integrasi itu tadi ya, sudah kita jelaskan. Nah, ini ada bacaan panjang kan. Nah, terus nanti sama seperti yang kemarin saya sampaikan. Nah, ini kata kuncinya ada di paragraf terakhir. Pak Tio adalah seorang anggota Polri yang sedang dilanda dilema. Putra semata wayangnya dinyatakan lolos masuk Fakultas Kedokteran di salah satu universitas ternama di Indonesia. Kondisi yang mendesak itu datang di saat yang kurang tepat, di mana sang istri sakit keras yang tengah menjalani pengobatan. Di sisi lain, ia sedang menangani suatu kasus yang terkait dengan pergantian jabatan di institusi tempat kerjanya tentunya ya. Ketika pulang dari kantor, ia diinformasikan oleh penjaga di rumahnya bahwa ada tamu yang menitipkan sebuah bingkisan. Setelah dibuka, bingkisan berisi uang 350 juta. Pada amplop di dalam bingkisan terselip sebuah inisial nama calon yang akan diusulkan dalam pergantian pejabat. Pak Tio memantapkan hati untuk mengembalikan uang tersebut kepada pengirimnya dan mencari solusi lain untuk membayar uang kuliah putranya. Nah, jadi di sini ada cerita bahwa Pak Tio ini sedang butuh biaya pendidikan, istrinya yang sedang sakit, ada yang ngasih uang nih. Nah, ini kan melanggar KKN itu ya, korupsi nepotisme dan juga tidak jujur nanti ya. Maka mana nih nilai-nilai yang pasnya? A. Mandiri dalam profesi yang sangat dijunjung tinggi dalam bekerja, ini positif. B. Bentuk sikap kejujuran yang dimiliki dari dalam diri dengan baik. Wujud rasa tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban orang lain. Rasa disiplin terhadap tugas-tugas negara yang diamanahkan kepadanya. Disiplin dalam profesi tanpa pernah membedakan apapun dalam latar belakangnya. Nah, di sini kan positif semua nih. Ada mandiri, ada jujur, ada tanggung jawab, ada disiplin, ya. Ini juga disiplin. Mana kira-kira yang tepat dalam konteks kasus yang diceritain di atas? Maka dalam kasus ini yang tepat adalah yang B, kejujuran. Jujur dia, nggak mau nih dibalikin. Kalau mandiri berarti dia tidak bergantung. Nanti kalau ada cerita-cerita Pak Tio ini sering meminta bantuan orang, sering nyuruh-nyuruh bawahan untuk mengerjakan tugas-tugas dia, itu mandiri. Atau juga dia sering melemparkan masalah-masalah ke organisasi, ini tidak tanggung jawab. Atau di soal nanti ada dia sering datang terlambat, berarti sikap yang ditunjukkan Pak Tio nanti yang disiplin. Begitu ya teman-teman. Jadi lihat mana konteks soal yang tepat ketika pilihan choice-nya positif semuanya. Oke, kita lanjut. Seorang akuntan mengetahui bahwa kliennya telah melakukan pelanggaran pajak yang signifikan. Akuntan tersebut memiliki pilihan untuk melaporkan pelanggaran tersebut kepada otoritas pajak atau tetap diam. Tindakan yang mencerminkan integritas. Ingat, integritas itu jujur, konsistensi, ya, jujur, konsistensi, dan juga berani. Maka mana nih? Melaporkan pelanggaran kepada otoritas pajak, tetap diam dan mengabaikan pelanggaran tersebut, meminta imbalan, mengabaikan pelanggaran demi mempertahankan lain juga nggak baik, tidak melaporkan karena hal itu bukan tanggung jawab saya, ini juga tidak tepat ya dalam hal ini karena Anda akuntannya ya. Nah, jadi kalau tahu ya dilaporkan. Begitu ya teman-teman, jadi ini jawabannya ya. Cari mana yang tindakan yang mencerminkan integritas, jujur, konsistensi, dan berani. Seorang dokter mengetahui bahwa salah satu rekan kerjanya sering memberikan konsep obat terlarang. Nah, ini kan berarti tidak jujur nih. Dokter tersebut memiliki pilihan untuk melaporkan kepada otoritas medis atau membiarkan hal tersebut terjadi. Tindakan yang paling mencerminkan integritas, yang paling mencerminkan, menutup mata dan mengabaikan, membiarkan perilaku tersebut terjadi tanpa campur tangan, nggak mau tahu ini, melaporkan perilaku rekan kerja kepada otoritas medis, bergabung,
membicarakan perilaku tersebut, ini nggak tepat juga ya. Mana yang pas sebagai seorang dokter? Ya dilaporkan, ya melaporkan. Kenapa Pak nggak menegur dulu dan lain-lain? Karena ini sudah masuk obat terlarang ya. Nah, ini kan berarti melanggar undang-undang medis. Kecuali mungkin pelanggaran agak ringan ya. Pelanggaran ringan itu seperti kadang-kadang sesekali telat masuknya itu pelanggaran. Tapi kalau sudah masuk ke ranah resep obat terlarang seperti ini harus dilaporkan ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi jawabannya ya begitu ya. Jujur ini berarti tidak jujur dokternya. Seorang guru mengetahui bahwa salah satu siswanya sering melakukan kecurangan selama ujian. Guru tersebut memiliki pilihan untuk memberikan nilai yang tidak pantas kepada siswa tersebut atau memberi sanksi yang sesuai dengan pelanggaran. Apakah mau memberikan nilai yang tidak pantas atau sanksi? A. Memberikan nilai yang tidak pantas kepada siswa tersebut, mengabaikan kecurangan, memberikan sanksi sesuai pelanggaran. Hal itu merupakan hal yang wajar karena siswa lain juga banyak yang melakukan, meminta imbalan. Apakah memberikan nilai yang tidak pantas atau memberikan sanksi terkait kecurangan-kecurangan yang terjadi? Ya, maka yang tepat adalah memberikan sanksi ya atas kecurangan yang dilakukan ya. Jadi ingat, berarti guru ini dia bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya. Oke, ini adalah kumpulan soal-soal dari FR peserta ya. Ini lebih dari 300 soal ya, beserta jawabannya ada di sini semuanya. Teman-teman yang berminat memiliki soal-soal ini untuk belajar di sini sudah sesuai. Kisi-kisinya ini cuma 25K saja ya. Nanti dapat PDF-nya ini murni susunan dari tim Kalijaga Institute beserta alumni-alumni ya. Teman-teman bisa menghubungi 0878 2777 3593. Ini cuma 25K saja. 25.000 ya. Oke, kita lanjut. Seorang atlet diketahui menggunakan obat doping untuk meningkatkan perform dalam kompetisi yang diadakan. Tindakan atlet tersebut menunjukkan kurangnya integritas dalam profil sebagai atlet dengan alasan titik. A. Atlet memiliki hak untuk menggunakan obat doping jika itu meningkatkan perform. B. Atlet harusnya bertindak sesuai dengan aturan anti doping yang berlaku. C. Memakai obat doping adalah hal yang wajar selama tidak menyalahi aturan. D. Atlet memang seharusnya tidak peduli dengan integritas dalam meningkatkan performa. E. Seorang atlet tidak dibenarkan menggunakan doping kecuali dalam kondisi terpaksa. Ayo, menurut teman-teman mana nih kira-kira? Kira-kira perbuatan doping ini melanggar atau tidak? Ini kata kuncinya, melanggar atau tidak. Kalau itu tidak ya nggak apa-apa. Nah, dalam dunia atlet ya, kalau ini melanggar, pilih jawaban yang tidak boleh. Ya, berarti atlet memiliki hak seharusnya aturan anti doping. Nah, ini berarti memakai obat wajar, tidak peduli, kecuali ini juga tetap nggak boleh ya. Ini karena ada aturan anti doping. Oke, begitu ya teman-teman. Silahkan, ini adalah part ketiga. Teman-teman bisa ikuti terus ya. Kita akan membahas semua dari mulai nasionalisme. Kemarin sudah ada part 1 dan part 2. Sekarang di part 3 dan part 4 nanti integritas ya. Ini part 3 dan 4. Dan nanti ada bela negara, ada pilar negara, dan ada bahasa Indonesia. Kita akan sharing terus FR dari alumni, dari peserta yang sudah tes di tahun 2000 untuk tahun 2024 ini, agar buat belajar teman-teman yang akan tes tahun ini. Dan kepada para pejuang NIP, mudah-mudahan lolos dan semangat belajar karena hasil tidak akan mengkhianati, karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Teruslah berproses, belajar, ikuti video-videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.